Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan kode etik psikologi pasal 1 sampai 5. Anggota kami yang pertama ada Rio Koresa Yeremia, ada Ramadan Bayu Pratama, ada Salwa Nabila Yukinata, Melani Anjaswati, Yudi Safidiani Muslimah, Muhammad Rafi Sarifuddin, dan Diah Rizky Sispurwanti. Topik yang ingin kita presentasikan, yang pertama ada pasal 1, pengertian, pasal 2, prinsip umum, pasal 3, Majelis Psikologi Indonesia, pasal 4, penyalahgunaan pekerjaan di bidang psikologi, pasal 5, penyelesaian isu etika. Untuk pasal pertama, silahkan Rio. Pasal pertama, pengertian. Ayat pertama, kode etik psikologi adalah seperangkat nilai-nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia. Ayat kedua, psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatar belakangi serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu profesi atau yang berkaitan dengan praktik psikologi, dan ilmu psikologi termasuk kali ini ilmu murni atau terapan. Ayat ketiga, psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi, lulusan program pendidikan tinggi psikologi strata 1, S1, sistem kurikulum lama, atau yang mengikuti pendidikan tinggi psikologi strata 1, S1, dan lulus dari pendidikan profesi psikologi atau strata 2, S2, pendidikan magister psikologi, atau profesi psikolog. Psikolog memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, serta administrasi. Psikolog diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat keempat, ilmuwan psikologi adalah ahli dalam bidang ilmu psikologi dengan latar belakang pendidikan strata 1 dan atau strata 2 dan atau strata 3 dalam bidang psikologi. Ilmuwan psikologi memiliki kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, pengadministrasian asesmen, konseling sederhana, konsultasi organisasi, perancangan dan evaluasi program. Ilmuwan psikologi dibedakan dalam kelompok ilmu murni atau sains dan terapan. Ayat kelima, layanan psikologi adalah segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi dalam rangka menolong individu dan atau kelompok yang dimaksudkan untuk pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah psikologis. Layanan psikologi dapat berupa praktik konseling dan psikoterapi, penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling karir dan pendidikan, konsultasi organisasi, aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, perancangan dan evaluasi program, dan administrasi. Kesimpulan, di pasal 1 Kode Etik Psikologi ini menjelaskan tentang pengertian kode etik psikologi dan siapa yang harus menaati kode etik psikologi tersebut. Juga di pasal ini dijelaskan tentang siapa saja yang ahli dalam psikologi, serta bagaimana layanan psikologi diberikan kepada masyarakat. Saya akan membacakan pasal 2. Pasal 2 ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip A, penghormatan pada harkat martabat manusia. Ayat pertama adalah psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus menekankan pada hak asasi manusia dalam melaksanakan pelayanan psikologi. Ayat 2, psikologi atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak individu akan keluasan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Ayat 3, psikologi dan atau ilmu psikologi menyadari bahwa diperlukan kehati-hatian khusus
untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas yang karena keterbatasan yang ada dapat memengaruhi otonomi dalam pengambilan keputusan. Ayat keempat, psikologi dan atau ilmuwan psikologi menyadari dan menghormati perbedaan budaya, individu dan peran, termasuk usia, gender, identitas, ras, suku, bangsa, budaya, asal kebangsaan, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, bahasa dan status sosial ekonomi, serta mempertimbangkan faktor-faktor tersebut pada saat bekerja dengan orang-orang dari kelompok tersebut. Ayat kelima, psikologi dan atau ilmu psikologi berusaha untuk menghilangkan pengaruh bias faktor-faktor tersebut pada bukti ayat 3 dan menghindari keterlibatan baik yang disadari maupun tidak disadari dalam aktivitas-aktivitas yang didasari oleh prasangka. Prinsip B, ayat pertama, psikologi dan atau ilmu psikologi harus mendasarkan pada dasar-dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. 2. Psikologi atau ilmuwan psikologi senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan praktik psikologi. Yang ketiga, psikologi dan atau ilmuwan psikologi tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan, menurut Freud, tipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja dan memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Ayat 4, psikologi dan atau ilmuwan psikologi berupaya untuk menempati janji, tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap hanya dalam situasi di mana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna jasa atau praktik psikologi. Ayat kelima, psikologi dan atau ilmuwan psikologi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi, dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari pengguna teknik psikologi yang digunakan. Prinsip C, profesional. Ayat pertama, psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan segala bentuk pelayanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, jasa dan praktik psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Ayat 2, psikologi dan atau ilmu psikologi membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi serta komunitas khusus lainnya. Ayat 3, psikologi dan atau ilmu psikologi menjunjung tinggi kode etik, peran dan kewajiban profesional, mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan mereka, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Ayat keempat, psikologi dan atau ilmu psikologi dapat berkonsultasi, bekerja dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain dan atau institusi-institusi lain yang memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Ayat 5, psikologi dan atau ilmu psikologi perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain. Ayat ke-6, psikologi dan atau ilmu psikologi dalam situasi tertentu bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi keuntungan pribadi. Prinsip D, keadilan. Ayat pertama, psikologi dan atau ilmu psikologi memahami bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan adalah hak setiap orang. Oleh karena itu, pengguna jasa dan atau praktik psikologi tanpa dibedakan oleh latar belakang dan karakteristik khususnya harus mendapatkan layanan dan memperoleh keuntungan dan kualitas yang setara dalam hal proses, prosedur, dan layanan yang dilakukan. Ayat kedua, psikologi dan atau ilmu psikologi menggunakan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, waspada dalam memastikan kemungkinan bias-bias yang muncul, mempertimbangkan batas dari kompetensi
dan keterbatasan keahlian sehingga tidak mengabaikan atau mengarah kepada praktik-praktik yang menjamin ketidakberpihakan. Prinsip B, manfaat. Yang pertama adalah psikologi dan atau ilmu psikologi berusaha memaksimalkan memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan mempertimbangkan mengurangi risiko dampak buruk, tidak mengakibatkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait. 2. Psikologi dan atau ilmu psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat atau dampak buruk. Karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lain. 3. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi, maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Gambaran aplikasi. Ada seorang wanita berinisial AP. Dia sangat tertekan sekali. Dia merasa sangat stres dan frustasi. Hal ini disebabkan oleh masalah si AP diputuskan oleh pacarnya si BY. Meski si AP sangat mencintai si BY, tapi BY tetap kekeh memutuskan si AP dan memilih wanita lain. Hal ini sempat membuat si AP ingin mengakhiri hidupnya karena dia merasa sangat tertekan. Namun si AP mencoba berpikir kembali. Jika ia mengakhiri hidupnya, lantas setelah itu apakah si AP bisa tenang? Maka dari itu dia mendatangi seorang psikolog dan bercerita tentang semua masalah yang dihadapinya. Setelah dia melakukan layanan psikologi, si AP mulai sadar bahwa hal yang ia lakukan mengakhiri hidupnya hanya karena soal cinta memang hal bodoh. Hal di atas memiliki bukti bahwa psikologi serta tindakan ilmiah yang dilakukan psikolog dapat meminimalisir bahkan merubah kehidupan pihak-pihak yang terkait. Kesimpulan. Dalam menjalankan kegiatan, seorang psikolog menitik beratkan ke kompetensi, kejujuran, objektivitas, mengutamakan norma-norma keadilan, serta dapat bertanggung jawab atas tindakan dan juga menjunjung tinggi integritas. Pasal 3. Majelis Psikologi Indonesia. Ayat pertama, Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Ayat kedua, penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri. Ayat ketiga, apabila terdapat masalah etika dalam pemberian jasa dan atau praktik psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya. Kemudian disahkan dalam sebuah rapat yang dimaksudkan untuk itu. Ayat keempat, apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya. Kemudian disahkan dalam sebuah rapat yang dimaksudkan untuk itu. Gambaran aplikasi pasal. Suatu ketika, HS yang merupakan seorang psikolog mendapatkan klien berinisial AJ. HS pun memberikan layanan jasa kepada AJ sesuai dengan prosedur dan kode etik psikologi. Namun seminggu kemudian, AJ tiba-tiba melaporkan HS kepada polisi dengan tuduhan bahwa HS tidak memberikan layanan yang tepat kepada AJ. Alasannya diketahui karena AJ tidak merasakan adanya perubahan signifikan, walaupun sesi konseling baru berjalan selama seminggu. Karena HS memiliki bukti bahwa layanan yang ia berikan tidak melanggar prosedur kode etik psikologi dan kaidah-kaidah ilmiah, ia pun mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia. Dalam hal ini, Majelis Psikologi Indonesia. Kesimpulannya, secara garis besar, Pasal 3 Kode Etik menjelaskan mengenai apa itu Majelis Psikologi.
Majelis Psikologi berhak untuk memberikan pertimbangan dan menindaki permasalahan isu etika dan pelanggaran kode etik yang menyangkut dengan profesi psikologi, sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Pasal 4. Penyalahgunaan pekerjaan di bidang psikologi. Ayat 1. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi oleh sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, himpunan psikologi Indonesia, dan kode etik psikologi Indonesia. Ayat 2. Apabila psikolog atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Ayat 3. Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh psikolog yang tidak memiliki izin praktik, serta layanan psikolog yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Indonesia. Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah pelanggaran ringan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian. Pelanggaran sedang yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi karena kelalaian dalam melaksanakan proses melakukan penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggaran berat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini. Ilmuwan psikolog, profesi psikolog, pengguna jasa, dan atau praktik psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, pihak-pihak yang terkait, dan masyarakat umumnya. Ayat 4. Penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan. Gambaran aplikasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Melihat dari raut wajah saudara, sepertinya ada masalah yang perlu kita bahas. Benar, saya ini sedang menghadapi banyak sekali permasalahan yang sulit. Apakah permasalahan tersebut dapat Anda ceritakan kepada saya? Tentu saja, saya hampir setiap hari bermimpi buruk tentang masa lalu saya, ketakutan yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari yang membuat saya stres berat. Kalau boleh tahu, pengalaman masa lalu apa yang membuat Anda trauma? Saya pernah dibully oleh teman saya selama 4 tahun. Mereka melakukan kekerasan fisik kepada saya hingga membuat saya kehilangan nyawa. Itulah yang membuat saya trauma hingga sekarang. Saudara harus melakukan terapi agar bisa menghilangkan trauma Anda. Baiklah, jika itu yang terbaik untuk saya. Klien A melakukan terapi dengan psikolog B, bukan melakukan terapi untuk mengurangi traumanya. Psikolog B melakukan pelecehan seksual kepada klien A. Setelah kejadian tersebut, klien A dan keluarganya mencari tahu identitas psikolog tersebut. Ternyata ia tidak terdaftar sebagai anggota HIMSI serta tidak memiliki surat sebutan psikolog atau SPP dan surat izin praktik psikologi SIPP. Kesimpulan, setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikolog dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikolog Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi, baik pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Selanjutnya adalah pasal 5 tentang penyelesaian isu etika. Yang pertama, apabila
Apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah, atau peraturan lainnya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan, atau otoritas hukum lainnya yang berlaku. Yang kedua, apabila tuntutan organisasi di mana psikolog atau ilmuwan psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik, dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik. Yang ketiga, pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, perorangan, organisasi, pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditunjukkan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme sendiri. Yang keempat, kerjasama antara pengurus HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyelidikan, dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem dan di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya, diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan. Yang kelima, apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut. A. Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. B. Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. C. Berdasarkan klarifikasi, menentukan jenis pelanggaran. Yang keenam, Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi kepada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan. Maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. Yang ketujuh, jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan. Gambaran aplikasi. Psikolog A merupakan salah satu psikolog di suatu lembaga psikologi B. Suatu hari, psikolog A mendapat klien seorang artis terkenal dengan permasalahan psikologis yang cukup berat. Mendengar bahwa artis terkenal datang ke lembaga tersebut, si pendiri lembaga psikologi B menyebarkan berita ke media sosial agar lembaga itu bisa terkenal. Psikologi A yang memegang teguh prinsip kerahasiaan melaporkan si pendiri lembaga B tersebut kepada HIMSI dengan laporan tertulis dan disertai bukti. HIMSI kemudian menyerahkan laporan kepada Majelis Psikologi Indonesia, lalu diadakan pertemuan untuk mendapatkan klarifikasi dan ditetapkan jenis pelanggaran. Selanjutnya, dari data-data yang dikumpulkan dan hasil klarifikasi dari si pendiri lembaga B, didapatkan bahwa ia melakukan pelanggaran, yaitu menyebarkan info klien tanpa izin, dan selanjutnya diberi keputusan yang sudah ditentukan. Kesimpulan, secara keseluruhan, Pasal 5 berisi tentang prosedur menyelesaikan kasus pelanggaran dalam layanan psikologi yang dapat dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, perorangan, organisasi, pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain. Sekian presentasi dari
kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.